memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai di pemerintahan itu ada dua. Satunya PNS dan satunya lagi adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak ada lagi jenis pegawai di luar yang dua itu. Sehingga kalau masih ada pegawai honorer di instansi pemerintah, tentu mereka harus didorong untuk menjadi salah satu dari jenis kepegawaian tadi, baik itu PNS maupun P3K. Jika usianya sudah melampaui 35 tahun, mereka bisa mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga ke depan dalam 5 tahun lagi di pemerintahan tidak terjadi lagi pegawai honorer, karena memang tidak dimungkinkan lagi untuk status pegawai honorer di pemerintahan. Perspektif dari BKN, kalau ada kalimat dari masyarakat, tidakkah ini nanti menambah kekhawatiran kita bersama akan terjadi atau penambahan tingkat pengangguran? Apalagi ini kita berbicara mengenai skill workers, katakanlah seperti tenaga honorer pengajar di bidang kesehatan dan sebagainya. Pegawai negeri ini sebetulnya tidak merupakan bagian dari penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja tetap saja harus ada di dunia kerja, di industri, jasa, services, dan lain-lain. Pegawai negeri ini jumlahnya sangat terbatas, 4,5 juta orang totalnya. Sekarang ini 4,2 juta, dengan tambahan-tambahan baru mungkin akan menjadi 4,5 juta. Dan ini sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menampung sisa tenaga kerja yang terjadi pada lapangan kerja. Sehingga pemilihan tenaga kerjanya juga sangat selektif untuk bisa membantu pemerintah dalam menjalankan roda-roda kepemerintahan. Jadi bukan lapangan kerja di pemerintahannya, di birokrasinya yang dibuka lebar, tapi justru di luar itu, di dunia industri, di dunia jasa, di dunia pertanian dan lain-lain, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Baik, himbauan dari Anda Pak Bima Arya Wibisana untuk para tenaga honorer saat ini statusnya masih menyandang sebagai tenaga honorer. Yang pertama, mereka berdasarkan undang-undang tidak mungkin bisa menjadi ASN tanpa mengikuti tes. Ya. Jadi kalau usia mereka masih di bawah 35 tahun, mereka bisa menyiapkan diri untuk menjadi PNS melalui seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Jika usianya sudah melebihi 35 tahun, mereka bisa mengikuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hanya dua cara itulah yang mereka bisa lakukan jika ingin menjadi aparatur sipil negara.